Kita akan lanjutkan nih pemirsa tadi tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan. Ya, banyak di antara kita yang mengalami ujian dalam kehidupan. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita ini ya kala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih Desi? Ya, ada dua sikap saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk pada keterangan hadis riwayat Syuhaib bin Sinan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Kami heran dengan urusan seorang mukmin, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik semua. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan diraih oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Nah, gimana sikapnya? In asobathu sarra syakara. Jika orang mukmin ini diberikan kesenangan, kebahagiaan, harta banyak, rumah mewah, mobil megah, terbalik ya. Mobil mewah, rumah megah, kayak punya banyak uang, Masya Allah, tabarakallah. Syakaro, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, sikap orang yang wa in asobathu dharra, dan apabila orang mukmin itu diberikan penderitaan, kesusahan, sakit gitu ya. Jomblo, masih single terus, belum ada pasangan hidup gitu. Allah. Sobaro. Lantas orang tersebut memilih sikap untuk bersabar, fakana khairullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi konsep di Islam itu saat kita mendapatkan kesenangan ataupun penderitaan, dua-duanya sama dapat kebaikan. Dua-duanya sama dapat pahala. Pahala karena bersyukur diberikan kesenangan, kebahagiaan. Pahala juga sabar ya. Pahala kesabaran karena dia diberikan penderitaan. Jadi nggak ada yang buruk buat kita, Maya. Okay. Jadi mau ujiannya keburukan atau kebaikan, sebenarnya bisa kita sikapi dengan syukur dan juga sabar ya. Jadi bersyukur, bersabar. Bersyukur, 2S. bersabar. 2S. Syukur, sabar. Bapak syukur, Bapak sabar. Sobar ya sebetulnya ya. Sobar. Tapi populernya jadi sabar. Kalau di bahasa Arab sobar. Oh, sobar ya. Oke. Jadi kemudian banyak keuntungan untuk orang-orang yang bersabar. Ya. Nah, apa aja sih kalau kita jadi orang sabar? Kayak kata saya pernah ada ungkapan orang yang sabar itu beruntung katanya. Nah, bagaimana ya? Untungnya apa saja nih untuk orang-orang sabar? Oh, luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat ini jelas sekali, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan kekurangan atau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah, qalu, yang terucap dan terungkap dari lisan mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Bahkan di ayat berikutnya, hikmah dari orang yang sabar, hikmah dari orang yang mendapatkan musibah itu adalah jaminannya, yakni akan mendapatkan karunia dan rahmat Allah, dan mereka dinyatakan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kalau kitanya sabar saat diberikan ujian, kepahitan, apapun penderitaan yang dialami oleh kita, mungkin fitnahan, gunjingan, mungkin nyinyiran dari orang, mungkin ada gibah, ada apapun lah zolimnya orang ke kita, kita sabar dalam menghadapi itu semua,
maka kita akan mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Dan yang luar biasa, kita pun akan mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah. Jadi keuntungan dari orang yang sabar, yang sobar ini, insya Allah pemirsa akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buah dari kesabaran juga tentunya akan mendapatkan hidayah tadi ya. Betul. Ya, mendapatkan petunjuk mungkin dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ketika kita aja menyikapinya dengan sabar, dengan hati yang tenang tadi udah ya, dengan pikiran yang tenang, berpikir positif, berbaik sangka, maka insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Dan hadapi semuanya dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi adalah pasti terjadi. Kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Hadapi. Itu kayaknya lagu ini ya, lagu Dewa 19. Iya, betul. Oke, itu ini kayaknya udah dari episode kemarin ini seneng dengan lagu-lagu, tapi dengan lagu-lagu juga yang positif ya. Terkadang mungkin kalau kita lagi diuji ya, lagi sakit dengan musik musik spirit ya, apa sih? Ya musik positif gitu ya. Nasyid ya. Ini bisa juga jadi istilahnya kalau zaman sekarang tuh mood booster. Menaikkan mood. Selain kita juga mendengarkan ceramah-ceramah atau kata-kata motivasi, biasanya dengan musik juga, meskipun kita lagi sakit gitu ya, lagi galau dan lain-lain, dengan musik positif yang memang ada lirik-liriknya tadi ya. Betul, lirik-lirik yang positif. Positif seperti tadi pernah dinyanyi. Tadi kan di sesi 1 ya. Ya, itu lagu favorit saya, Kak. Saat saya lagi diberikan ujian kepahitan, keterpurukan gitu ya. Pas denger nasyid itu, dan dia musiknya pun nggak ramai gitu ya, hanya apa ya? Kayak akustik kali ya. Rebana gitu ya. Gitu. Sederhana sekali, tetapi suara dan kemudian isinya itu membuat kita jadi makin dekat sama Allah, cinta kepada Allah, membuat kita juga makin kuat karena ujian adalah tarbiyah dari Allah. Sedih kalau dengar ujian adalah tarbiyah dari Allah. Tarbiyah itu pendidikan bukan? Pendidikan ya. Jadi memang itu tadi berarti kita lagi dididik dulu nih mental kita ya, lagi diuji dulu. Mungkin lagi diuji dengan harta gitu kan, lagi diujinya dengan kekurangan harta, mungkin juga lagi diuji dengan kekurangan fisik dan lain-lain juga, ya kan? Kadang itu tadi kalau kita diuji dengan fisik kita yang lagi tidak sehat. Kadang ada orang lagi sakit, aduh saya nggak bisa ketemu orang, katanya saya lagi sakit gitu kan ya. Kita juga mendoakan ya untuk pemirsa PJTV mungkin udah ya yang saat ini lagi diuji oleh Allah, diberikan sakit gitu ya. Semoga cepat sembuh ya, cepat sehat. Amin, gitu ya. amin ya Allah. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi nih, ada beberapa pertanyaan lagi kepada Ude tentang ujian dalam kehidupan. Tentunya akan saya lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.